warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan dilanjut presentasi yang kedua, yaitu membahas tentang kesetaraan gender dan pengaruh konstruksi gender terhadap pembentukan keluarga. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Septiana Dimasari, NPM 001, dan akan menjadi moderator dari kelompok 3. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Saya Afiqur Farah Hanifah, NPM 009. Saya Salatifah, NPM 006. Saya Nasr bin Ahmad, NPM 24. Saya Sarjana Mulai 3, NPM 35. Selanjutnya untuk koordinator silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, saya Dina Rizky dari kelompok 4, NPM 26. Saya Putra dari kelompok 4, NPM 2002. Saya Aditya, NPM 28. Baik, terima kasih. Di sini akan membahas tentang pengertian gender, kesetaraan gender, pentingnya kesetaraan gender dalam pembagian kerja rumah tangga, lalu yang terakhir pengaruh gender dalam kehidupan. Lalu ada pengaruh konstruksi gender terhadap pembentukan keluarga, pengaruh gender terhadap peran dan tanggung jawab anggota keluarga, lalu ada tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Ibu Afi, silakan. Untuk pembahasan yang pertama ada pengertian gender. Nah, gender itu berasal dari bahasa Latin genus yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Pengertian gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu diklasifikasikan sebagai biologis yang artinya itu didasarkan pada sejak dilahirkannya laki-laki atau perempuan didasarkan pada jenis kelaminnya seperti itu. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol masyarakat yang bersangkutan. Lebih singkatnya, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas seks menjadi peran dan perilaku sosial. Nah, konsep gender lebih kompleks karena tidak hanya bergantung pada biologis, tetapi juga memperlakukan dan mengartikan peran-peran sosial yang diasosiasikan dengan laki-laki atau perempuan. Artinya, gender bukan hanya tentang apa yang sudah ada secara biologis, tetapi bagaimana kita melihat dan melakukannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya di beberapa budaya, seorang laki-laki dituntut sebagai seorang yang kuat dan keras. Sebaliknya, perempuan dituntut sebagai seorang yang lemah dan sabar. Begitu juga sebaliknya di beberapa budaya yang lain dapat peran-peran itu terbalik. Kemudian selanjutnya ada konsep kesetaraan gender. Kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial,
konsep ini juga muncul pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak tersebut atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka karena jenis kelamin mereka. Berarti inti dari kesetaraan adalah tidak ada yang mendominasi atau didominasi. Keduanya harus saling berkontribusi, memberi keadilan sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki masing-masing dari laki-laki atau perempuan. Ini berarti juga bahwa semua orang tidak peduli jenis kelamin atau golongan, mereka harus memiliki hak yang sama, tidak ada yang kehilangan haknya karena suatu alasan tertentu, atau dengan demikian kesetaraan gender bukan hanya soal tentang perempuan dan laki-laki saja, tetapi juga bagaimana menghargai setiap manusia, setiap orang. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Adi atas pemaparan materinya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemateri kedua, Ibu Sheila. Saya persilakan. Terima kasih Bu Siti atas waktunya. Baik teman-teman, jadi saya akan menjelaskan tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pembagian kerja rumah tangga. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Alfi sebelumnya tentang pentingnya kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender itu adalah hal-hal yang membuat tidak ada perbedaan atau tidak ada hal yang mendominasi antara laki-laki ataupun perempuan. Jadi setara, sehingga hal itu penting untuk membuat pembagian tugas dalam rumah tangga, karena ketika antara laki-laki dan perempuan itu memiliki kesetaraan hak, jadi ketika menjalankan tugas di dalam rumah tangga itu mereka akan memiliki hak yang sama dan memiliki tugas juga kewajiban yang sama. Jadi tidak ada istilah berat sepihak. Kemudian biasanya di era sekarang atau era yang dulu itu banyak sekali statement patriarki, atau di mana seorang laki-laki itu lebih berkuasa sehingga perempuan itu merasa ditindas atau diberikan beban pekerjaan yang lebih banyak. Misalnya perempuan itu harus bisa masak, perempuan itu harus bisa membersihkan rumah, perempuan itu harus bisa melakukan segala kegiatan yang ada di rumah, juga mengasuh anak dan segala macam. Sedangkan laki-laki tugasnya hanya mencari nafkah saja. Kemudian lanjut di era sekarang itu juga masih berlaku sistem patriarki, di mana sekarang kan perempuan itu sudah bisa kerja ya, sudah boleh memiliki pendidikan yang tinggi, sudah bisa bekerja, sudah bisa mencari nafkah, tapi tetap kewajiban seperti mengurus rumah, mengurus anak, memasak segala macam itu masih tetap dibebankan kepada seorang perempuan. Hal itu kan menunjukkan bahwa kesetaraan gender itu masih belum sempurna, apalagi di dalam kehidupan rumah tangga, sehingga beban tugas perempuan itu lebih banyak. Selain dia juga mencari nafkah, dia juga harus mengurus rumah dan segala macam. Sedangkan laki-laki sangat jarang sekali kita lihat kalau laki-laki itu bisa mengerjakan segala hal seperti perempuan. Jadi sangat penting untuk kita mencapai kesetaraan gender dalam pembagian tugas rumah tangga, agar pembagian tugas rumah tangga itu dibagi secara adil, jadi tidak memberatkan salah satu pihak. Kemudian pengaruh kesetaraan gender dalam kehidupan. Nah, kesetaraan gender tadi kan tidak ada yang mendominasi atau antara perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama. Hal itu sangat penting dalam kehidupan karena mempengaruhi perilaku. Jadi biasanya gender itu mempengaruhi perilaku seseorang dalam berperilaku. Misalnya perempuan dia akan lebih berperilaku feminim, sedangkan laki-laki itu akan lebih berperilaku gentle, jadi lebih mengayomi. Sedangkan perempuan lebih kalem. Kemudian persepsi itu tentang sebuah pemikiran, pola pikir. Antara perempuan dan laki-laki itu memiliki pola pikir yang berbeda, di mana perempuan itu lebih menggunakan rasa daripada logika. Seorang perempuan ketika berperilaku itu akan lebih melibatkan perasaan daripada logika atau apa yang ada di otak mereka. Sedangkan laki-laki itu lebih mengedepankan logika, karena sangat jarang laki-laki itu melakukan sesuatu hal itu dengan perasaan atau lebih mengedepankan rasa. Kemudian peran. Nah, di dunia apalagi yang memiliki statement patriarki itu peran laki-laki itu lebih dominan karena dia lebih mengontrol segala hal. Jadi gender itu juga mempengaruhi peran yang didapat antara laki-laki dan perempuan.
Kemudian ada peluang. Dulu sebelum adanya kesetaraan gender, peluang perempuan untuk mendapatkan kerja atau mendapatkan kehidupan yang layak itu sangat kecil. Karena dianggap perempuan itu tidak perlu berpendidikan tinggi karena ujung-ujungnya juga akan mengurus rumah tangga. Tapi dengan adanya kemajuan zaman, kemudian adanya kesetaraan gender, peluang perempuan untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kehidupan yang layak, juga mendapatkan pendidikan yang tinggi itu sudah semakin besar. Contohnya saja sekarang kita sudah bisa kuliah di sini, kita hadir di sini itu adalah salah satu bentuk dari kesetaraan gender ini. Dulu kan peluang kerja untuk perempuan itu sangat kecil ya, karena apa-apa itu akan dilakukan oleh laki-laki. Tapi sekarang banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang sudah memiliki karir, kemudian memiliki usaha, dan banyak hal lagi. Kemudian pembagian kerja rumah tangga, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang pembagian kerja rumah tangga, gender itu sangat mempengaruhi pembagian kerja rumah tangga, di mana perempuan itu akan lebih dominan mendapatkan bagian-bagian dalam rumah, kemudian kalau laki-laki itu akan lebih dominan pekerjaan-pekerjaan atau peran di luar rumah. Dengan kesetaraan gender, kemungkinan besar kita akan bisa mencapai kesetaraan atau keadilan dalam pembagian kerja rumah tangga. Kemudian kesetaraan gender itu penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, di mana ketika antara laki-laki dan perempuan itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, secara otomatis pembangunan juga akan mengalami peningkatan sehingga bisa menekan kemiskinan. Kalau dulu kan yang diandalkan laki-laki, sedangkan jumlah perempuan itu kan lebih banyak ya, sehingga secara otomatis itu perekonomian juga akan berpengaruh. Tapi dengan adanya kesetaraan gender, di mana perempuan juga boleh bekerja, misalnya meskipun dari rumah kita bisa bekerja secara online ya, perempuan itu akan membantu meningkatkan perekonomian dalam keluarga. Next. Nah, kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan gender, biasanya ada norma dan budaya patriarki. Ini sangat berpengaruh karena kan sudah seperti yang saya singgung di depan, budaya patriarki itu sangat-sangat mendiskriminasi perempuan, di mana perempuan itu hanya bekerja di rumah saja. Kemudian ketidaksetaraan akses pendidikan. Dulu perempuan itu kan dilarang berpendidikan tinggi ya, katanya kan sia-sia. Tapi sekarang kita sudah mulai bisa mendapatkan pendidikan yang sama dan setara dengan laki-laki. Kemudian diskriminasi hukum dan kebijakan. Kalau dulu sebelum adanya kesetaraan gender, perempuan yang di KDRT oleh suaminya itu adalah hal yang wajar, karena itu katanya cara mendidik laki-laki terhadap istrinya. Tapi kalau sekarang setelah adanya kesetaraan gender, perempuan dilindungi hak-haknya. Seperti di Indonesia kan ada Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan itu. Jadi kesetaraan gender itu juga membantu perempuan untuk melindungi hak-haknya. Kemudian stereotip dan prasangka. Di sini dimaksudkan itu dulu pasti banyak orang-orang yang berprasangka atau berpikir bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu tidak bisa apa-apa. Padahal pada dasarnya dan pada kenyataannya, sesuai riset yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, perempuan itu lebih cerdas daripada laki-laki. Karena kemampuan perempuan itu bisa melakukan beberapa hal dalam sekaligus. Sudah ada penelitian yang dilakukan ketika seorang laki-laki melakukan sesuatu hal, dia akan fokus kepada hal itu. Misalnya saja nih, seseorang laki-laki yang sedang membaca, itu ketika diajak ngobrol pasti dia tidak akan mendengarkan dengan sempurna. Sedangkan perempuan, kita kalau lagi di rumah, kita bisa masak sambil nyapu, sambil nyuci, sambil melakukan segala hal. Bahkan kita bisa sambil ngobrol, sambil gibah kan. Nah, itu adalah prasangka-prasangka yang dulunya sebenarnya itu tidak benar, tapi sangat dipercaya oleh masyarakat umum karena budaya patriarki. Dengan adanya kesetaraan gender ini diharapkan dan sudah juga terjadi perubahan-perubahan itu, di mana hak dan kewajiban, hak seorang perempuan itu dilindungi. Perempuan bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi, bisa bekerja, kemudian dihargai dalam kehidupannya, tidak terlalu harus bekerja di rumah atau segala macam, tapi perempuan juga bisa berkembang. Jadi sangat penting kesetaraan gender itu, terutama juga dalam pembagian tugas rumah tangga. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Sheila atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan ke pemateri ketiga, Pak Anas. Saya persilakan. Baik,
Baik, selanjutnya yang kelima, pengaruh konstruksi gender terhadap pembentukan keluarga. Untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga, yang pertama berbagi peran domestik antara suami dan istri, dan yang kedua berkomunikasi secara terbuka, dan yang ketiga menghargai perbedaan, membangun hubungan yang sehat. Kesetaraan gender dalam keluarga dapat membawa dampak positif seperti keluarga menjadi mandiri secara ekonomi dan anak tumbuh lebih sehat. Kesetaraan gender sebagai landasan keluarga dengan mawaddah. Kata mawaddah bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan, tetapi lebih dari itu. Mawaddah adalah cinta plus karena cinta menerima keburukan dan keburukan orang yang dicintai. Dengan mawaddah, seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. Mawaddah dicapai melalui proses adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi egoisme untuk sampai pada kematangan. Rahmah juga bermakna saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lain, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa keterlibatan suami dalam rumah tangga ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, pandangan masyarakat, yaitu pantas tidaknya seorang suami itu terlibat dalam kegiatan rumah tangga sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut dan latar budayanya. Yang kedua, adanya komitmen yang harus disetujui bersama oleh pasangan suami istri dengan cara kompromi dan saling terbuka antara pasangan tersebut. Adanya sikap saling menghargai antara suami dan istri. Yang keenam, pengaruh gender terhadap peran dan tanggung jawab anggota keluarga. Dampak positif kesetaraan gender dalam keluarga. Yang pertama, anak tumbuh lebih sehat. Yang kedua, keluarga menjadi mandiri secara ekonomi. Perkembangan anak terdampak positif. Hubungan suami istri menjadi lebih baik. Dampak negatif kesenjangan gender terhadap gender dalam keluarga. Persepsi anak tentang peran gender yang dapat memperkuat sikap seksisme, perasaan tidak adil dan rendah diri pada anggota keluarga, ketegangan dan konflik dalam hubungan keluarga. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat, Ibu Septi. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya contoh kesetaraan gender dalam keluarga. Jadi sebenarnya ada beberapa contoh kesetaraan gender dalam keluarga. Namun kelompok kami mengambil 4 contoh. Yang pertama, pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan. Jadi kayak misalnya kalau dalam keluarga itu ada anak laki-laki sama perempuan itu orang tuanya tuh mensupportnya tuh sama gitu. Jadi tidak membedakan anak yang laki-laki dan juga perempuannya gitu. Jadi kayak didukungnya tuh sama. Kemudian pembagian tugas pekerjaan rumah secara merata. Jadi kalau misalkan istrinya memasak gitu, terus suaminya tuh bisa membantu kayak menyapu rumah gitu. Dan juga kalau anaknya bisa diajarin sedikit-sedikit kayak membersihkan rumah, kalau ada sampah itu bisa dibersihkan gitu. Jadi biar anak itu terbiasa. Kemudian kebebasan untuk menyatakan pendapat dan menentukan pilihan. Jadi kayak misalnya dalam rumah tangga kan biasa ya kayak ada perbedaan pendapat gitu. Misal contoh sepelnya tuh gini, kalau si suami tuh pengennya tuh ngecat rumah warna putih, terus si istrinya pengen merah gitu, kan beda ya. Terus itu bisa dikomunikasikan. Kalau misalkan rumah yang depan warna putih terus dalam warna merah tuh gimana gitu kan bisa. Itu sama juga kayak kebebasan dalam mengambil keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan itu bebas, namun harus tetap dikomunikasikan. Kemudian ada upaya mencapai kesetaraan gender dalam keluarga. Nah ini beberapa sudah saya sampaikan kayak sebelumnya tadi, suami istri yang bekerja dapat berbagi tugas rumah tangga. Kemudian ada komunikasi secara terbuka dan menghargai perbedaannya. Jadi ya itu sama seperti yang sebelumnya tadi, kayak kalau dalam rumah tangga itu pasti ada perbedaan dan itu harus dikomunikasikan. Kemudian membangun hubungan yang sehat. Jadi antara suami dan istri itu harus sama-sama melindungi, sama-sama mengayomi gitu. Next.
Kemudian ada tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Jadi sebelum masuk ke tantangan ini ada beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan gender. Itu ada faktor akses, faktor partisipasi, faktor kontrol, dan faktor benefit. Next. Nah, ini ada tantangan menuju kesetaraan gender, yaitu pertama ada ketidakadilan hukum dan kurangnya perlindungan hukum. Nah, jadi tuh banyak ya masih yang kayak perempuan tuh kayak mengalami pelecehan seksual, terus kayak KDRT suaminya gitu tuh masih kayak hukum tuh masih tutup mata gitu loh. Terus kemudian ada ketimpangan ekonomi antara gender. Nah, ini kayak misalkan kayak si istri itu ekonominya lebih tinggi daripada suami, begitu pula sebaliknya, jadi tidak setara gitu. Itu menjadi tantangan menuju kesetaraan gender. Kemudian ada kesenjangan dalam partisipasi politik. Next. Kemudian ini yang terakhir ada upaya menuju kesetaraan gender. Yang pertama, perlunya kebijakan publik yang mendukung kesetaraan gender. Jadi publik itu sangat diperlukan untuk mendukung kesetaraan gender ya. Kemudian yang kedua adalah mendorong partisipasi aktif perempuan dalam berbagai sektor. Jadi contoh kecilnya dalam organisasi ya. Jadi perempuan itu tidak hanya jadi anggota saja. Jadi kalau jadi ketua tuh juga nggak apa-apa, asalkan perempuan itu bisa gitu loh, maksudnya sanggup. Jadi kita mendorong perempuan dalam berbagai sektor, jadi nggak hanya jadi anggota doang gitu. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan kampanye. Ini bisa juga dengan sosialisasi. Jadi kayak kita mengadakan sosialisasi yang membahas tentang kesetaraan gender, intinya meningkatkan pentingnya kesetaraan gender gitu. Kemudian membangun kualitasasi dan jaringan untuk mengatasi diskriminasi gender. Nah, ini kayak kita membangun relasi, jadi kayak kita temenan antara perempuan dan laki-laki itu. Jadi nggak apa-apa kayak temenan berbeda jenis itu nggak apa-apa, asalkan kita tetap mengerti batasan-batasnya gitu agar untuk mengatasi diskriminasi gender. Kemudian yang terakhir ada mendorong peran pria dalam mempromosikan kesetaraan gender. Nah, ini kan rata-rata kayak sosialisasi yang membahas tentang kesetaraan gender itu kan perempuan ya yang jadi materinya. Nah, itu bisa dengan laki-laki yang menjadi peran rumah tangga tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke Mas Bato. Baik, terima kasih Mas Ardiani atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya tim komentator saya persilakan untuk mengomentari presentasi dari kelompok muda. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Dina NPM 06 dari kelompok 4. Untuk presentasi hari ini sudah bagus dari kelompok, dokumennya menarik. Untuk penyampaian materinya juga sudah cukup bagus, namun ada beberapa dari anggota kelompok yang masih membaca, mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Baik, terima kasih. Ya, menurut saya Raditya dari kelompok 4. Penyampaian materinya sudah NPM 28, pemaparan materinya sudah bagus, PPT-nya menurut saya juga sudah oke. Dari saya 9 dari 10. Terima kasih. Saya sama seperti Mas Redi. Nama Putra NPM 27. Komentar saya mungkin tidak lebih jauh dari Mas Redi. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4 atas komentarnya. Selanjutnya sesi tanya jawab akan dibuka satu sesi webinarnya. Silakan. Baik, terima kasih kelompok. Nama saya Vidya Zaria, NPM 002. Izin bertanya. Pada era sekarang yang sudah ada kesetaraan gender, nyatanya masih banyak laki-laki yang memiliki pandangan bahwa perempuan tidak boleh memiliki pekerjaan yang kedudukannya di atas laki-laki. Nah, dalam membangun keluarga tentu masalah tersebut menjadi persoalan yang sangat penting, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok tadi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi persoalan tersebut jika kita dihadapkan pada laki-laki yang memiliki pandangan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fitri atas pertanyaannya. Selanjutnya kita Terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya bagaimana perubahan sosial dan budaya di masyarakat dapat mengalami konstruksi gender dan kesetaraan dalam keluarga.
MPR 17. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk yang terakhir Ibu Nasa, silakan. Terima kasih. Perkenalkan saya Zikria, MBN Cina. Di sini saya ingin bertanya, menurut kelompok apa saja tantangan yang menghadapi keluarga dengan dual karir suami istri itu yang sama-sama berkarir. Nah, dalam pencapaian kesetaraan gender. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok juga. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.